Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama aku Sepna Tambu Bolon dengan MPMB 1023183. Di sini aku akan menjelaskan mengenai hukum pidana adat yang ada di Provinsi Bengkulu. Salah satunya itu adalah hukum pidana adat yang ada di suku Rejang. Selamat menyaksikan. Adanya reformasi hukum pidana melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Nasional yang baru, khususnya mengenai pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law, termasuk hukum pidana adat, merupakan salah satu langkah maju dalam menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Pengakuan ini didasarkan pada pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Namun, perlu diketahui bahwa tidak seluruhnya hukum pidana adat atau hukum adat yang ada di Indonesia dapat ditetapkan dan diakui secara legal formal. Terdapat 4 batasan utama mengenai hukum adat. Yang pertama itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, menghormati hak asasi manusia atau HAM. Yang keempat itu sesuai dengan prinsip-prinsip hukum umum. 4 ini merupakan indikator menilai apakah hukum adat itu dapat digunakan secara legal formal di Indonesia. Salah satu hukum adat yang ada di Indonesia adalah hukum adat Cempalo yang berasal dari masyarakat suku Rejang. Ini merupakan salah satu hukum adat yang ada di Provinsi Bengkulu. Hukum adat ini masih digunakan oleh masyarakat suku Rejang hingga saat ini. Hukum ini sudah ada dari dulu dan dipergunakan dalam menyelesaikan suatu masalah dalam masyarakat. Cepalo sendiri berasal dari bahasa Rejang yang berarti celaka yang apabila dilanggar maka akan diberikan sanksi. Sanksi adat yang diberikan biasanya itu adalah lebih menekankan kepada pemulihan keseimbangan sosial dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan komunitas secara keseluruhan. Perlu diketahui bahwa hukum adat suku Rejang itu bersifat mengikat masyarakat melalui adanya asas fungsional dan asas teritorial, yang artinya siapapun yang berada pada wilayah adat tersebut wajib untuk tunduk pada aturan yang berlaku. Dengan kata lain, hukum ini berlaku untuk masyarakat baik suku Rejang maupun masyarakat yang non-suku Rejang, dan pelaksanaannya itu pelaksanaannya terhadap para pelanggar itu sama, baik itu pelanggar dari suku Rejang ataupun pelanggar yang bersuku selain suku Rejang, atau dengan kata lain tanpa ada membedakan suku yang dianut. Masyarakat percaya bahwa pelanggaran adat akan membawa sial atau pamali atau ketidakseimbangan komis atau bala bagi kampung jika tidak dibersihkan. Salah satu jenis cepalo yang ada pada hukum adat suku Rejang adalah cepalo mulut. Cepalo mulut adalah tindakan seseorang memaki, menghina, memfitnah, atau mencemarkan nama baik orang lain dengan menggunakan kata-kata dan cara yang tidak sopan atau kata-kata yang terbukti berbohong hingga dapat menimbulkan malu bagi orang lain. Maka apabila dilanggar akan dapat dikenakan sanksi denda berupa 4 ria hingga 6 ria dengan pertimbangan unsur sengaja atau tidak, beserta alat punjung mentah beserta siri sesaeng atau siri adat dan pengakuan salah dan tidak akan mengucapkan kata-kata kotor itu lagi, ditambah dengan uang kutai dan uang sidang adat. Namun, tidak semua dapat dikategorikan sebagai cepalo mulut. Jika perbuatan memaki dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, suami kepada istrinya, atau kakak terhadap adiknya dengan tujuan untuk kebaikan, maka denda adat tidak dapat dikenakan. Selain dari cepalo mulut, ada juga beberapa jenis cepalo yang digunakan pada adat suku Rejang.
yakni yang pertama itu adalah cepalo matei atau cepalo mata, ialah pelanggaran yang dilakukan seperti mengintip seseorang atau memandang terhadap perempuan dari ujung kuku sampai ujung rambut, di mana pandangan tersebut dinilai tembus hingga wanita tersebut merasa keberatan. Yang kedua itu adalah cepalo tangan atau cepalo tangan. Ini biasanya disebut sebagai ating rawai, yang artinya itu adalah pelanggaran tangan sampai ujung jari jika kegiatan melakukan sesuatu yang dapat merugikan orang lain. Yang ketiga itu adalah cepalo kekeae atau cepalo kaki. Hukum ini biasanya disebut dengan menggunting betis, dalam artian dilakukannya pelanggaran ketika seseorang sedang melangkah, menendang orang lain tanpa alasan, menyingkirkan sesuatu dengan kaki sehingga dinilai dapat merugikan orang lain. Yang keempat itu adalah cepalo tiuk atau cepalo telinga. Cepalo ini biasanya disebut sebagai diberi amanah hilang di badan, diberi pesan hilang di laman, yang artinya itu lain yang dimaksud, lain pula yang diceritakan, sehingga menimbulkan kerugian bagi seseorang. Yang kelima adalah cepalo badan, ialah segala sesuatu yang dilakukan oleh anggota badan dapat merugikan orang lain. Salah satu contoh kasus yang pernah diselesaikan secara musyawarah adat Rejang, yaitu berada di Desa Lubuk Ubur, Dusun 1 pada tanggal 7 Juni tahun 2020, yakni suatu pelanggaran adat cepalo mulut atau perkataan antara adik dan kakak ipar yang terjadinya perang perkataan antara keduanya, sehingga salah satunya itu melakukan pelanggaran adat, yaitu adik ipar yang telah melakukan pencemaran nama baik, sehingga si kakak menuntut hukum untuk menyelesaikan permasalahan ini secara hukum cepalo mulut atau perkataan yang berlaku pada hukum adat suku Rejang. Proses penyelesaian ini diselesaikan di Balai Desa Lubuk Ubar yang dihadiri oleh Kepala Desa, BMA, Ketua RT yang menuntut hukum, imam, khatib, kutei, babinsa, masyarakat, dan kedua orang yang telah melakukan pertikaian dengan cara musyawarah adat, sehingga berdasarkan hukum adat suku Rejang yang berada di Desa Lubuk Umbar menetapkan penerapan sanksi cepalo mulut bagi pelanggar, yaitu permohonan maaf, ayam 1 ekor, beras 1 kg, kelapa 1 buah, beras ketan 3 canting, dan denda uang 4 ria atau setara dengan 4 juta rupiah, serta surat perdamaian bahwa tidak akan melakukan pelanggaran lagi yang diserahkan kepada pemohon hukum. Struktur kepemimpinan yang pertama itu adalah pimpinan tertinggi atau kepala marga atau pasira yang memimpin rapat besar adat dan memegangnya otoritas keputusan tertinggi. Yang kedua itu adalah pimpinan dusun atau kutei, kepala dusun yang menangani pelanggaran tingkat lokal dan memimpin rapat dusun. Yang ketiga itulah pengakuan adat atau wali adat atau penyeimbang, adalah orang-orang yang menghormati atau penasehat adat yang membantu memecahkan perkara, misalnya itu wakil adat. Yang keempat itu adalah tokoh masyarakat atau tetua, adalah orang yang memahami ketentuan denda adat atau ria, ringgit, dan rupiah, serta hukum adat cepalo, 12 atau 12. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan perkataan atau kata dapat dimaafkan. Terima kasih semuanya. Bye-bye.